Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Zikri Taufik dengan NIM 10 20 12 33 31 32 dan saya dari kelas TI 4705. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Design of Radiation Therapy Problem. Oke, kita next. Oke, jadi di study case ini ada sebuah pasien bernama Mary yang baru saja diagnosis mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut ya. Secara khusus dia mempunyai tumor ganas yang besar di daerah kantung kemihnya. Nah, Mary ini akan menerima perawatan secara medis tercanggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup karena tadi yang sudah saya sebutkan stadiumnya udah cukup lanjut. Nah, perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif gitu. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk meneruskan radiasi pengion ke seluruh tubuh pasien sehingga merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar menghantarkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan ke jaringan di dekat titik keluar. Nah, penyebaran juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pancaran sinar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikrofis tersebar di area sel-sel sehat. Itu. Nah, dari permasalahan yang sudah ada, itu di sini ada tujuannya. Nah, tujuan itu adalah untuk mendesain, untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis yang akan didapatkan itu secara terbaik. Nah, setelah rancangan pengobatan dikembangkan, pengobatan akan diberikan dalam beberapa tahap dan juga dalam beberapa minggu. Nah, di sini itu ada data untuk perancangan terapi radiasi si Mary. Pertama di sini ada healthy anatomy atau anatomi sehat, terus ada critical tissue, ada tumor region dan juga ada center of tumor. Di sini ada 0, ada di healthy anatomy itu ada 0,4 dan 0,5 itu dengan tujuan untuk minimalisir. Lalu ada di critical tissue, BIM satunya itu 0,3 dan BIM 2-nya itu 0,1 lebih kecil sama dengan 7. Lalu tumor regionnya itu 0,5, 0,5 dan juga sama dengan 6. Lalu di center of tumornya itu BIM satunya adalah 0,6, BIM 2-nya 0,4 dan dari lebih besar sama dengan dari 6. Oke. Nah, dari tabel ini kita buat persamaan. X1-nya itu dosis dari entry point BIM 1 dan X2-nya itu adalah BIM 2. Nah, di sini pertama kita memiliki nilai Z dengan tujuan meminimalisir. Nah, nilai Z-nya itu kita dapat dari sini 0,4x1 ditambah 0,5x2. Nah, dengan pembatasnya itu yang pertama 0,3x1 ditambah 0,1x2 lebih kecil sama dengan 7. Lalu yang pembatas kedua adalah 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Lalu yang ketiga 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6 dengan x1 dan x2 itu lebih besar daripada 0. Oke. Nah, lalu di sini kita memiliki dua perbedaan, yaitu ada di persamaan satu dan juga persamaan tiga ya teman-teman ya. Karena di sini bisa sama-sama kita lihat di pembatas ke satu itu eh, tandanya itu lebih kecil sama dengan 7. Nah, di sini karena nilainya itu lebih kecil sama dengan 7, maka kita tambahkan dengan X3. Itu supaya membuat tandanya itu menjadi sama dengan semua ya teman-teman. Nah, lalu di persamaan ketiga ini kan tadi saya sudah bilang, itu tandanya adalah lebih besar sama dengan. Nah, karena tujuan itu adalah membuat sama dengannya menjadi
yang sebelah kanan 7, 6, 6, maka pembatas 3 ini kita ganti menjadi negatif X4, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tandanya itu lebih kecil sama dengan, maka ditambahkan nilai positif. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman memiliki tandanya itu lebih besar sama dengan, maka teman-teman menambahkannya dengan tanda negatif. Lalu kita rubah menjadi sama dengan semua, seperti itu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini kok tiba-tiba ada M sih? Gitu kan, teman-teman pasti bingung. Nah, M itu adalah metode Big M, atau M itu adalah bilangan yang nilainya cukup besar. Oke, nah di sini kita memiliki tujuan itu untuk meminimalkan, ya kan? Nah, untuk penulisan M ini juga ada dua tipe. Ada menambahkan M positif, itu untuk tujuan meminimalkan, lalu juga ada menambahkan dengan M negatif, itu untuk memaksimalkan. Karena tujuan kita di sini adalah meminimalkan, maka kita menambahkan dengan M positif, itu teman-teman. Nah, karena di pembatas 2 dan pembatas 3 ini tidak memiliki variabel non-basis, maka kita tambahkan lagi dengan X5 dan juga X6, seperti itu. Sehingga di sini nilai Z-nya menjadi 0,4X1 ditambah 0,5X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 dan ditambah MX5 dan juga ditambah MX6, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk pembatas satu sama seperti tadi, 0,3X1 ditambah 0,1X2 ditambah X3 sama dengan 7. Lalu di pembatas 2 ada sedikit perbedaan yaitu ada di X5. Sehingga menjadi 0,5X1 ditambah 0,5X2 ditambah X5 sama dengan 6. Lalu di pembatas ketiga itu ada penambahan X6 yang sebelumnya sudah ditambahkan juga dengan negatif X4 sehingga menjadi 0,6X1 ditambah 0,4X2 min X4 ditambah X6. Seperti itu teman-teman. Dan untuk X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 itu harus lebih besar daripada 0. Seperti itu. Lalu dari persamaan yang tadi sudah kita buat, itu kita rubah menjadi dalam bentuk tabel, teman-teman. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada konstanta. Konstanta ini adalah nilai yang di sebelah kanan. Ya, teman-teman ya. Dari nilai di sebelah sini ada 7, 6, 6. Lalu untuk X1, X2, X3 ini adalah persamaan yang tadi sudah kita sebutkan di sini, teman-teman ya. Di sini juga ada, terus juga ada ya. Nah, itu kita distribusikan ke dalam tabel tersebut. Tuh. Nah, teman-teman mungkin sedikit bingung untuk mendapatkan C row atau baris C ini gimana sih caranya ya kan? Nah, caranya itu teman-teman pertama-tama banget harus 0,4 ini dikalikan dengan 0,m, M lalu dikali dengan 0,3 dikali 0,5 dikali 0,6. Maka hasilnya ditemukan 0,4 min 1,1 M. Sama halnya dengan yang X2 ini atau 0,5 ini teman-teman. 0,5 dikurang 0, M, M dikali 0,1, 0,5, 0,4. Maka didapatkan 0,5 kurang minus 0,9 M. Gitu teman-teman. Nah, lalu di sini juga mendapatkan nilai Z. Mungkin teman-teman juga sedikit bingung. Nah, untuk mencari nilai Z ini caranya adalah dengan nilai CB ini dikali dengan konstanta gitu, teman-teman. Nah, jadi sehingga didapatkan hasilnya adalah Z sama dengan 12M. Seperti itu. Nah, di sini terdapat angka yang masih negatif, teman-teman. Padahal tujuan kita itu adalah meminimumkan. Meminimumkan itu nilainya harus positif, positif semua, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus mengganti angka ini supaya menjadi positif, teman-teman. Itu ada di X4. Dan next. Nah,
Karena tadi yang mau kita rubah itu ada X4, maka X4 ini menjadi baris kuncian, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai kunciannya untuk menjadi teman X4 ini, caranya itu adalah dengan menggunakan rasio, teman-teman. Rasio sini sudah ada 8, 1,2 gitu. Nah, caranya itu teman-teman bisa dengan 4 dibagi 8, 1 dibagi 1,2, 10 dibagi dengan ini gitu. Nah, 4 dibagi 1,8, 4 dibagi 8, 1 dibagi 1,2 dan seterusnya itu ditemukan hasil seperti ini, teman-teman. 0,5, 0,83 dan juga 1,67 gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah kita temukan. Sini masih ada negatif, teman-teman. Namun di sini angkanya belum satu, teman-teman. 0,83 ini kita harus ubah menjadi satu. Seperti itu. Nah, kita next ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini sudah menjadi angka satu ya, teman-teman ya. Nih, di sini sudah menjadi angka satu. Sehingga X4 ini adalah 0,0,2,0,1, 1,1,2, min 1 dan juga 1,2 untuk nilai konstantanya. Nah, ini gimana sih mendapatkannya? Kita menggunakan yang sudah kita pernah pelajari di semester 2, teman-teman. Yaitu menggunakan sistem OBE. Nah, OBE di sini rumusnya itu adalah dengan cara kita balik lagi, teman-teman, ke slide berikutnya. Supaya angka ini menjadi satu, teman-teman ya. Nah, rumusnya itu adalah dengan 0,5 dikali baris 2, lalu ditambahkan B1. Gitu, teman-teman. Lalu, untuk rumus yang kedua itu tetap. Dan untuk rumus yang ketiga itu adalah 1,67 dikali B2 ditambah juga B3 gitu, teman-teman. Karena di sini sudah satu, makanya tadi kita kalikannya dengan B2 gitu, teman-teman. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Lalu dengan nilai konstantanya menjadi 3,4, lalu 1,2, 12, dan juga nilai Z-nya menjadi 4,8, teman-teman. Untuk cara mendapatkan ini sama seperti langkah yang sudah tadi saya berikan, dengan cara menggunakan OBE dulu, terus ada juga dengan mengkalikan terhadap nilai CB ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lalu dengan nilai yang sudah kita dapat seperti ini, adapun kesimpulannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dari data yang sudah kita olah gitu ya, dosis pada titik masuk berkas 1 itu adalah 12 kilorats. Oke. Nah, dan dosis pada titik masuk kedua itu adalah 0 kilorats, teman-teman. Jadi, dosis yang masuk diserap oleh tubuh sehat anatomi adalah bernilai 4,8 kilorats, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin sedikit kurang jelas atau mungkin sedikit terbata-bata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sehat selalu untuk kita semua.